Saudara, saya percaya saudara kalau pagi hari ini kita betul-betul saudara ya bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan coba melanjutkan kembali apa yang minggu lalu saya bicara mengenai outpouring. Saudara yang dikasihi, ini penting sekali menurut saya untuk setiap saudara untuk bisa mengerti apa yang saya mau bahas hari ini. Begini saudara, apa yang saya bahas hari ini, tidak sedikit gereja-gereja justru hari ini meninggalkan atau menghindari ini. Khususnya mereka yang ada di dalam kegerakan-kegerakan yang disebut kegerakan Roh Kudus. Tapi hari ini saya mau kembalikan kepada saudara untuk melihat kembali, mengingat kembali, mengerti kembali betapa pentingnya hal ini. Dan saya percaya saudara kalau Anda yang ikut minggu lalu, ya, yang ibadah minggu lalu, baik yang streaming maupun yang Anda hadir, Anda akan sudah memahami pentingnya Pentakosta. Betul? Pentakosta bukan aliran. Setuju ya? Saudara, Pentakosta bukan aliran karena aliran dibuat oleh manusia. Pentakosta adalah suatu strategi besar Allah dari surga untuk menginvasi bumi ini. Dan mengembalikan kerajaan Allah di atas muka bumi ini lewat saudara dan lewat saya. Itu sebabnya dia berikan saudara rohnya supaya saudara bisa bersama-sama dengan Roh Kudus menginvasi bumi ini. Amin saudara? Nah saudara, sekarang saya mau zoom in saudara apa yang terjadi di loteng Yerusalem. Disebutnya loteng Yerusalem terjemahan yang lama Alkitab, tapi terjemahan baru disebut ruang atas. Nah di upper room, di ruang atas, di loteng Yerusalem, saya mau zoom in apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Pentakosta. Tentu saja saudara di sana bukan hanya bunyi tiupan angin semata-mata yang saya mau fokuskan. Tapi hari ini saya mau fokuskan yang namanya bahasa roh terjadi. Bahasa berbagai-bagai macam bahasa roh. Yang menjadi metrai atau tanda dari Roh Kudus pada saat itu untuk membuktikan bahwa Roh Kudus sudah turun atas mereka. Kalau enggak, orang enggak tahu dari mana Roh Kudus sudah turun atau belum. Untuk mengetahui bahwa Roh Kudus sudah tercurah memenuhi hidup mereka dan melimpah keluar dari hidup mereka dengan satu tanda lahiriah yang jelas adalah bahasa-bahasa yang lain. Itu sebabnya saya juga percaya bagi saudara dan saya yang mengalami baptisan Roh Kudus, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda awalnya adalah Anda berbahasa roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya mau kembalikan lagi saudara satu ayat yang minggu lalu saya bahas, Sefanya pasal 3. Saya akan tunjukkan kembali dengan cepat ayat ini. Saya berharap Anda masih ingat ayat ini. Ya, Sefanya pasal 3 ayat yang ke-9, terjemahan bahasa Indonesianya saya bacakan dulu. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak sejelas kalau kita baca bahasa Inggrisnya New King James. Dalam New King James Version dia bilang begini, for then, kemudian dari itu, for then I will restore. Aku akan memulihkan. I will restore the peoples a pure language. Coba bilang pure language. Pure language adalah bahasa yang murni. That they may all call on the name of the Lord to serve Him with one accord. Rupanya saudara, mereka dapatkan pure language, bahasa yang murni ini, dan mereka menjadi bersatu. Bapak Ibu Saudara, rupanya antara bahasa dengan kesatuan itu rupanya ada keterkaitan. Sulit bisa menjadi one accord kalau kita punya bahasa yang berbeda. Saya percaya kalau Anda bersatu dengan gereja ini in one accord, Anda bersatu dengan saya sebagai senior pastor, pasti Anda mempunyai percakapan yang sama. Bahasa yang sama, bisa setuju, bisa katakan amin. Saudara, itulah sebabnya kenapa saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, di dalam bahasa King James ini begini. Kemudian aku akan memulihkan sebuah bahasa yang murni, a pure language, kepada bangsa-bangsa supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan dan melayani Dia atau beribadah kepadanya dengan satu kesepakatan. Saudara, itu sebabnya kalau kita mau sepakat bahasanya mesti sama. Orang yang bahasanya sama pasti sepakat. Halo? Orang yang bahasanya beda, ngomongnya lain pasti nggak sepakat itu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, oleh karena itu Saudara, saya percaya bahasa yang murni ini yang Tuhan lagi ngomong lewat Sefanya itu terjadi di Kisah Para Rasul. Yaitu apa? Yang namanya bahasa roh. Ikutin saya sampai selesai ya. Haleluya. Ada amin saudara? Nah, saya mau ajak saudara lagi lihat saudara. Satu ayat 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Kenapa saya bisa katakan bahwa bahasa yang murni ini adalah bahasa roh? Mari kita melihat. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara ya.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Saudara dan saya yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Makanya saudara, manusia nggak akan ngerti bahasa roh itu. Bagi Anda yang hadir, yang belum pernah mendengar ini, Anda juga akan bingung ngapain sih mereka itu ngomong apa sih gitu loh saudara. Nggak jelas gitu ya. Nah saudara, bahasa tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Karena memang bahasa itu adalah murni dari Tuhan. It's a pure language from God. Itu sebabnya bahasa itu Tuhan berikan kepada saudara, berikan kepada saya, bukan untuk ngomong sama orang. Karena ngomong sama orang cukup pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang dimengerti oleh manusia, karena itulah bahasa manusia. Tapi bahasa Allah adalah bahasa roh. Halo? Itu sebabnya ini disebut dengan bahasa doa buat saudara. Tetapi kepada Allah, bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Makanya dia memberikan Anda spirit, memberikan Anda kepada language, bahasa yang sama dengan bahasa sorga. Paham gak nih saudara? Saya ulangi saudara, jadi Allah berikan Anda pure language, bahasa dari sorga, masuk ke dalam diri orang percaya, agar supaya mereka bisa mengeluarkan bahasa yang sama dengan sorga. Sehingga saudara dan sorga sepakat. Amin. Dan di situ dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Jadi saudara, ketika Anda berdoa, Anda sedang mengucapkan apa? Rahasia. Coba bilang rahasia. Jadi Anda sedang mengucapkan hal yang rahasia, makanya orang nggak ngerti. Rahasia artinya tersembunyi. Rahasia artinya orang nggak tahu. Rahasia artinya orang nggak ngerti, betul nggak? Paham sampai di sini saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang bilang gini, lu ngapain sih bahasa roh? Gua kagak ngerti. Emang gua nggak ngomong sama lo? Kayaknya saya yang mesti ulang saudara. Kalau ada orang bilang ngapain sih lu bahasa roh, gue gak ngerti. Emang gue gak ngomong sama lo, gue ngomong sama Tuhan. Halo? Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Betul gak saudara? Anda berbahasa roh bukan ngomong sama saya, bukan ngomong sama tetangga saudara, tapi ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Karena itu adalah bahasa pure language, bahasa murni yang Tuhan berikan kepada saudara. Yang belum terkontaminasi. Yang setuju katakan amin. Saya masuk dengan cepat saudara supaya saudara bisa ngerti mengenai, saya mau ngajarin ini begini. Supaya saudara melihat bahasa roh itu bukan sesuatu yang janggal. Bahasa roh itu bukan sesuatu yang dibikin-bikin oleh aliran Pentakosta atau aliran karismatik. Nah. Tapi Anda melihat bahwa bahasa ini adalah bahasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya mau munculkan kerinduan itu buat saudara. Minggu lalu saya coba menjelaskan kepada saudara, banyak orang Kristen yang gampang terima Yesus tapi susah terima Roh Kudus. Karena konsep yang salah dalam pikiran mereka, ngerti gak maksud saya? Kalau Anda nggak ngikutin ibadah minggu lalu, Anda mesti nonton YouTube-nya. Sampai di sini jelas saudara? Nah saudara, hari ini saya mau menjelaskan kepada saudara, supaya saudara tahu, oh berarti bahasa roh itu penting ya? Sepenting itukah? Seperlu itukah? Saya mau munculkan kerinduan buat saudara. Dan di akhir khotbah ini saya mau berdoa buat saudara. Dan saya berharap saudara kalau waktu nggak mencukupi saya akan bicara lagi nanti di waktu yang akan datang. Halo? Amin saudara? Baik, mari kita melihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Saudara mesti catat ayat-ayat ini, Anda pelajari kembali. Bagi Anda yang sudah lama beribadah di gereja-gereja seperti ini saudara, Anda mungkin sudah tahu ayat-ayat yang saya ngomong. Tapi ini menjadi refreshing buat saudara. Mengingatkan kembali kepada saudara. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, kalau saudara dan saya berdoa dalam bahasa roh, maka apa? Halo? Rohkulah yang berdoa, tapi apa? Akal budiku tidak turut berdoa. Jadi waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, maka yang berdoa apanya? Tolong saudara jawab, soalnya saya mau dengar. Apa? Your spirit pray. Doanya adalah dari roh saudara. Itu sebabnya kenapa pikiranmu tidak turut berdoa. Kenapa? Karena it's beyond. Coba bilang beyond. Dia melampaui akal pikiran saudara. Karena pikiran saudara nggak nyampe apa yang Roh Kudus lagi rahasiakan. Lagi bicara a mystery from God. Engkau berbicara rahasia Allah. Pikiran ini nggak nyampe. Pikiran ini belum dapat. Makanya saya mau katakan sama saudara. Orang yang bergerak dalam roh lebih cepat dari akal pikirannya. Kayaknya Anda nggak ngerti. Makanya saya mau beritahu saudara, when you move in the spirit, it is faster than your mind. Makanya pikiran saudara nggak nyambung, lalu pikiranmu menganalisa, itu yang membuat breakthrough Anda tertunda. Saya ulangi ya,
Spirit bekerja dengan lebih cepat daripada you punya pikiran. Karena when you speak in tongues, ketika Anda berbahasa roh, maka rohmu yang berdoa dan Anda mengucapkan hal yang sorga tahu dan dia bergerak lebih cepat dari pikiranmu. Karena pikiranmu nggak menangkap itu. Makanya ketika dia nggak menangkap itu sedangkan roh bergerak cepat, apa yang terjadi? Pikiranmu menganalisa. Padahal Alkitab berkata apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti sesuai dengan apa yang ada kuasa di dalam diri saudara. It's your spirit. Jadi baptisan Roh Kudus adalah sebenarnya apa? Roh saudara ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Dan Anda dipenuhi dengan Roh Kudus sampai meluap. Coba bilang meluap. Kalau meluap tuh meluap keluar. Nah, roh itu manusia saudara dan saya manusia yang sebenarnya esensinya roh, tahu nggak? Saya ulangi ya. Sebenarnya esensinya saudara dan saya itu bukan daging. Ini kontainer, tapi spirit. Waktu manusia diciptakan, Adam dan Hawa belum disebut manusia sampai Allah menghembuskan nafasnya, betul? Baru dia hidup. Saudara, jadi kehidupan manusia ada di mananya? Gak dengar saudara, kehidupan manusia ada di mananya? Ketika rohnya mati itu manusia mati, tahu? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau setiap benda ada bunyinya, come on, Anda siap? Kalau segala benda ada bunyinya, ini aja ada bunyinya. Ini aja kalau saya ketuk ada bunyinya. Roh ada bunyinya enggak? Come on, roh ada bunyinya enggak? Yes, that spirit talks when you speak in tongues. Ketika Anda berbahasa roh, sebenarnya rohmu yang berdoa. Haleluya. Jadi boleh saya tanya dong begini. Jadi kalau Anda berbahasa roh, siapa yang berdoa? Hah? Roh Kudus atau saudara? Roh kita yang berdoa. Kita yang berdoa. Sama seperti kalau seorang menyampaikan nubuatan. Itu adalah Tuhan yang berbicara ke dalam hati orang ini menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Betul nggak? Nah, bahasa roh Anda mesti tahu dulu. Sedikit saya mau mengupas tentang bahasa roh. Saya nggak mau mengupas terlalu dalam di sini. Nanti mungkin saya akan bicara dengan teaching and training. Mungkin kita akan bicara program pelajaran mengenai ini lebih detail. Ya, karena ada begitu banyak saudara yang perlu Anda ketahui mengenai bahasa roh. Bahasa roh bukan cuma begitu. Ada lagi orang bahasa rohnya, itu bukan bahasa roh, itu senapan mesin. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, saudara tahu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Waktu Anda berdoa dengan akal, Anda berdoa dengan jiwa saudara, dengan pikiran saudara. But where is your spirit? Saudara Anda harus tahu bahwa kalau Anda melihat tubuh, jiwa, dan roh, maka Anda akan melihat bait suci ada terdiri dari 3 halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Halo, kecepatan gak saya ngomong? Enggak ya? Bait suci ada 3 halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus singkatannya RMK. Kayaknya Anda gak dapet. Haleluya, ada amin saudara. Nah saudara, ketika Holy Spirit, ketika hadirat Tuhan adanya di mana? Di RMK. Ruang maha kudus. Hadirat Tuhan ada di mana? Di RMK. Tuhan bicara di mana? Di RMK. Nah saudara, itu sebabnya ketika Spirit ini berbicara kepada orang yang melayani, itu sebabnya dia akan menyampaikan ke depan. Itu sebabnya when your spirit talks to God, Allah bicara di dalam ruang maha kudusmu di dalam. When you speak, Anda berbicara dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. In your spirit. So far so good? Sejauh ini oke? Oke. Nah ada 2 fungsi bahasa roh yang suka bikin bingung orang. Saya mau sampaikan pada saudara ya, ada 2 fungsi dari bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa doa, dan yang kedua adalah karunia Roh Kudus. Saudara tahu karunia Roh Kudus ada 9. Ya, iman, kuasa, mujizat, ya tahu kesembuhan, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, bahasa roh ada di sana. Ngerti gak? Saya ulangi ya, ada 2 fungsi, Anda mesti ngerti ini. Ini yang bikin kisruh banyak orang. Karena mereka nggak bisa misahkan 2 ini. Yang satu adalah bahasa doa,
Yang satu lagi adalah bahasa yang merupakan karunia Roh Kudus. Nah, saya nggak akan ngomong bahasa yang dari karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena itu akan pembahasannya lebih detail lagi nanti. Karena kita tidak jelas, kita nggak ngerti, maka mereka berpikir nggak semua orang berbahasa roh. Karena mereka ngertinya karunia bahasa roh. Dari 9 karunia bahasa roh, salah satunya adalah dari 9 karunia-karunia Roh Kudus, adalah salah satunya bahasa roh. Anda ngerti? Di dalam karunia, nggak semua orang dapat. Makanya kalau Anda baca kisah 1 Korintus 12, Rasul Paulus nanya, apakah semua bikin mujizat? Jawabannya enggak. Apakah semua bikin kesembuhan? Jawabannya enggak. Apakah semuanya bernubuat? Jawabannya enggak. Apakah semua nabi? Enggak. Lalu dia tanya lagi, apakah semua berbahasa roh? Jawabannya enggak. Nah, ini yang bikin orang kisruh. Karena dia lagi ngomong apa? Karunia. Tapi bahasa roh, karena itu saudara, bahasa roh yang berdasarkan karunia, itu perlu ditafsirkan. Coba-coba yang mulai mengerti lambaikan tangan. Tapi ada bahasa doa. Bahasa doa itu artinya apa? Setiap orang bisa menerimanya. Setiap orang bisa mengaplikasikannya. Setiap orang bisa menerima dari Tuhan. Paham sampai di sini? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan. Saudara jangan berpikir Yesus nggak ngomong bahasa roh. Nggak mengajarkan tentang itu. Coba kita lihat ada satu ayat. Markus 16, 17, 18. Oh haleluya. Saya akan jelaskan bahasa roh betapa pentingnya buat saudara supaya saudara gini. Oh penting banget ya kalau begitu ya. Saya perlu. Kalau Anda nggak melihat ini pentingnya, Anda nggak merasa itu penting. Anda merasa gini, ngapain gua ngomong gua kagak ngerti. Nah di sini yang saya mau sampaikan. Kalau Anda nggak ngerti, your spirit understand. Mari kita lihat Markus 16 ayat 17, 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang, nggak dengar saya, tanda-tanda ini menyertai orang yang, siapa yang percaya di sini? Apakah Anda orang percaya? Ada nggak orang di sini yang tidak percaya? Saya nggak tahu, Anda nggak usah angkat tangan. Haleluya. Kalau Anda orang percaya ada tandanya. Tandanya apa? Mari kita melihat, mereka mengusir setan demi namaku. Mereka akan ngapain? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, speaking in tongues. Bahasa roh bagi mereka. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan. Kalau Anda baca ayat ini baik-baik, untuk membuktikan tanda orang percaya ngusir setan, harus ketemu setan dulu. Kayaknya Anda nggak nangkep. Benar nggak sih? Tanda kalau Anda ini orang percaya, ketahuan bisa ngusir setan, mesti ketemu apa? Setan dulu. Kalau tanda orang percaya katanya minum racun gak mati, mesti apa dulu? Minum racun dulu baru kelihatan, betul nggak? Seperti yang terjadi dengan seorang hamba Tuhan, Susan Hoover. Pernah dengar nggak Susan Hoover khotbah di sini? Yang dari Kanada itu. Dia lagi pelayanan, masuk ke satu daerah itu kepala sukunya nggak suka sama dia, masukin Injil. Lalu disuruh minum kopi, begitu dia minum orang-orang bilang, kenapa diminum itu racun. Tapi beberapa hari kemudian dia balik lagi ke kepala sukunya yang bingung, kok lu masih hidup. Nah, tanda berikutnya lagi kalau orang percaya adalah meletakkan tangan kepada orang sakit sembuh. Mesti ada apanya dulu? Mesti ada orang sakitnya dulu, betul nggak saudara? Jadi kalau Anda mau melihat tanda orang percaya tanpa harus ketemu ini itu, yaitu when you speak in tongues. Kayaknya Anda nggak nangkep. Anda ngerti enggak? Mau mengusir setan, tanda mengusir setan, ya ketemu setan dulu. Mau menyembuhkan orang sakit, ya mesti ketemu orang sakit dulu. Baru kelihatan tandanya. But tanpa itu pun ada tandanya. When you speak in tongues. Katakan amin. Jadi bahasa roh bukan Anda pelajari. Nggak bisa Anda kuliah sastra bahasa roh. Nggak ada. Jebolan UI sastra bahasa roh. Mana ada begitu saudara. Because it is unlearned, it is unknown tongues kalau bahasa Inggrisnya. Nangkep sampai jauh ini? Saudara pikir Rasul Paulus nggak mendorong jemaat untuk berbahasa roh? Saudara dia bilang gini, aku suka kalau semuanya kamu berbahasa roh. Memang terlebih lagi bernubuat. Bukan berarti bahwa kalau dia ngomong begitu bahwa nubuat lebih penting dari bahasa roh. No, dia bilang supaya kamu semua bisa berbahasa roh. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua.
Nanti saya akan membahas kepada saudara kenapa pentingnya berbahasa roh. Sampai Paulus bisa memberikan hikmat yang begitu dahsyat, begitu dalam, yang tersembunyi, hidden. Yang tahu berabad-abad tertutup, dia bisa terbuka. Why? Karena dia punya rahasia. Mari kita lihat rahasianya 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat yang ke-18, lalu kita lompat ke 39-40. Untuk mempercepat waktu, memberi saudara pengertian sesingkat-singkatnya untuk bisa Anda ngerti. Ya, 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah. Ini Paulus yang bilang. Aku mengucap syukur kepada siapa? Allah, kata Paulus, sebab apa? Bahwa aku apa? Berkata-kata dengan bahasa roh. Hah? Lebih dari apa? Kamu semua. Kamu semua itu siapa? Jemaat di Korintus. Menurut beberapa orang mengatakan bahwa jemaat Korintus itu di atas 10.000. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dia berkata bahwa yang terjadi adalah aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Artinya apa? Dia sering menggunakan bahasa roh dong. Betul apa enggak? Kalau Anda simak arti ayat ini berarti dia sering pakai bahasa. Karena dia sering pakai bahasa roh, nanti akan kita lihat. Makanya dia bisa menyatakan mystery of God. Dia bisa sampaikan misteri Tuhan yang tersembunyi lewat pengajarannya, lewat tulisannya. When he speak in tongues, Tuhan bicara sama dia. When his spirit bicara. Bisa ngerti? Bisa ngerti di sini? Oke. Ayat 39-40 ini hanya sekedar tambahan buat saudara. Supaya saudara nggak bingung gitu. Ya, karena ada beberapa orang bilang nggak perlu bahasa roh di gereja. Mari kita lihat ayat 39. Karena itu saudara-saudaraku, kata Paulus, usahakan untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Memang bernubuat itu penting karena orang bisa mengerti bahasanya. Dan jangan melarang orang berkata dengan bahasa roh. Jangan pernah melarang orang berkata dalam bahasa roh. Karena dia lagi bicara soal bahasa doa. When you pray in a church, you pray in tongues, go ahead. Kalau Anda berbahasa roh di gereja, silakan. Sepanjang ayat 40 bilang, segala sesuatu berlangsung sopan dan teratur. Jangan naik kursi, lompat kursi sambil bahasa roh. Bikin mengerikan itu saudara. Anda nyari manifestasi namanya. Ngerti gak? Ada orang kalau mau berbahasa roh itu mesti lompat-lompat dulu kayak kesurupan gitu. Dan itu yang membuat orang bilang, gua kalau ngelihat ini gua gak mau dipenuhi Roh Kudus kayak begitu. Anda nangkep maksud saya? Why? Because you see manifestation. Anda melihat eksesnya. Haleluya. Ada amin. Jadi siapa yang berdoa waktu Anda berbahasa roh? Roh kita berdoa. Makanya saudara, kalau Anda ditumpang tangan, Anda lagi berdoa ingin penuh Roh Kudus, mulutmu jangan terkatup, bro. Kalau mulutmu diam, saya mau Roh Kudus yang berdoa. Mana bisa orang yang berdoa rohmu? Rohmu itu harus bersuara, suaranya lewat pakai vocal voice, pakai suara saudara di sini. Halo? Makanya Anda harus mengucapkan sesuatu yang apa yang Roh Kudus taruh di hatimu tiba-tiba. Anda mau ngomong sesuatu, Anda nggak tahu, Anda ucapkan aja. Malu pastor. Foto nggak malu. Malu pastor. Nanti didengar orang saya kayak orang gila. Lah emang orang kagak ngerti. Coba bilang sebelah saudara, biasa lagi gitu. Emang biasa orang kagak ngerti. So when you, nggak apa-apa. Saudara, Tuhan bilang bahasa roh. Kalau bahasa itu artinya ada kata, ada kalimat. Itu bertumbuh. Anak kecil ngomong bahasa itu bertumbuh. Betul nggak? Kalau Anda dengar anakmu ngomong mam, Anda udah tahu dong. Tapi dia kalau udah gede, dia bertumbuh pasti ngomongnya nggak mam lagi. Dia bilang, mama aku mau makan, betul nggak? Belajar bahasa Inggris juga sama. Makin Anda nggak pernah pakai tuh bahasa Inggris, hilang tuh. Coba di sini ada nggak yang bisa bahasa Jepang? Ada yang bisa bahasa Jepang? Korea. Saudara, kalau Anda bisa bahasa Jepang, Anda nggak pernah latih, hilang nggak? Hilang. Dulu nih, ini ngomong bahasa sedikit ya. Saya suka isengin teman saya yang sekolah di Amerika, sama-sama masih kuliah. Dia mau buka rekening di bank. Diajak saya, karena saya waktu itu ada teman-teman kan udah lama. Gue mau buka rekening di bank dong, lu ajarin gue ngomong bahasa Inggris, gue kagak bisa. Kalau lu ngomong bahasa Inggris, lu mesti ngomong sendiri ya.
Iya deh sebisa gue ya, tapi lu bantu ya. Iya. Gitu. Datanglah dia di customer service. Mau buka rekening tabungan. Dia nanya ke kita, ini gue kalau taruh nih bunganya berapa ya? Lu tanya sendiri bahasa Inggris, lu belajar dong. Maka dia tanya, oh ya gitu ya. How big is the flower? Lalu customer service-nya bilang, what did you say? How big is the flower? Terus dia bilang, emang gue salah ngomong. Kita ketawa saudara. Saudara, flower itu bunga saudara. Sama juga, tapi kan istilahnya lain, interest. Ketika dia bilang, how big is it? Oh, interest. Jadi sekarang, kalau dia kemana-mana, dia ngerti betul itu salah. Why? It adds the kosakata. Dia makan di restoran Chinese. Dia bilang, ada kecap manis nggak ya di sini? Gue mana tahu. Lu tanya aja. Apa bahasa Inggrisnya? Coba dong lu ngomong. Dia panggil. Ini kalau kecap apa? Soya, oke. Okay. Can I have soya? Soya, yes. What kind of soya? Soya that drops slowly. Karena kental turunnya pelan-pelan. Soya that drops slowly. Kita ketawa saudara, no it's not soya that drops slowly. Sweet soya, come on. Terus akhirnya apa? Oh dia tahu. Saudara terus dia bilang, can I have this? Di Chinese restaurant kalau begini apa? Dia bilang, oh chopstick. Oh yes, chopstick. Saudara, tahukah saudara, bahasa roh saudara berkembang dengan berjalannya waktu when you use it frequently. Ketika Anda sering pakai, tiba-tiba bahasamu berbeda. Bisa Jerman, bisa Prancis, bisa Rusia, macam-macam keluar dari mulutmu. Come on. Kisah 2. Saudara kalau ngomong bahasa roh bisa nggak habis-habis ini saudara. Seru sendiri saya. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Orang-orang itu di ruang atas, mereka mulai berkata-kata. Siapa yang mulai berkata-kata? Mereka yang mulai. Bagaimana mereka memulainya? Dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi when they speak in tongues, Anda berbahasa roh, mulainya adalah when you pray, Anda nyembah dia, tiba-tiba Roh Kudus menyampaikan 1-2 kata atau sesuatu perasaan dan Anda mulai ucapkan itu. Boom. Begitu Anda keluar maka that spirit mengalir keluar dari dirimu dan mulailah dengan tanda bahasa roh. Paham? Mari kita lihat lagi 1 Korintus 14 ayat 14 tadi kita sudah baca, enggak usah dibaca lagi ya. Dia bilang berdoa dalam roh, akal budiku tidak turut berdoa. So far so good? Kalau begitu boleh nggak saya tulis ini? Setelah Anda ngerti itu tadi. Kalimat ini dalam slide berikutnya. Coba lihat baik-baik. Roh kita, roh saudara dan saya, baru bisa dikatakan berdoa ketika kita berbahasa roh. Why? Karena akal kita tidak turut berdoa masalahnya. Boleh nggak saya ngomong begitu? Come on. Kalau Anda udah ngerti ini, boleh saya katakan demikian. Kalau Anda mau mengizinkan rohmu yang berdoa, nggak ada jalan lain, you pray in tongues. Kalau Anda nggak mau berdoa dengan roh, pakai akal bisa. But when you pray in tongues, Anda berdoa dalam bahasa roh, otakmu, pikiranmu tidak turut berdoa. Berarti kalau Anda mau memastikan bahwa rohmu berdoa, it is in the spirit. Katakan amin. Orang yang baru penuh dengan Roh Kudus, jangan cuma sekali aja dipakai, harus terus-terusan dipakai. Aduh saya nggak ngerti, emang orang nggak ngerti kok. Tapi ketika Anda menggunakan lambat laun is downloading. Kalau Anda latihan gym, jangan pikir 1-2 kali ngikut gym, Anda punya otot bisa kayak Other Ray. Bagaimana Anda punya otot bisa berkembang kalau tiap hari cuma ngangkat kayak begini? Tell me how. Tapi ketahuannya tumbuh otot itu dengan berjalannya waktu, ya atau tidak? Nah banyak orang gak ngerti manfaat Roh Kudus dengan begitu. Gua gak ngerti mau ngapain, orang juga kagak ngerti buat apa. Gua maunya doa yang gua ngerti. Loh, Anda harus baca. Tadi ketika Anda berdoa dalam roh, rohmu yang berdoa, pikiranmu gak ikut berdoa kok. Ada amin? Nanti kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Your mind is unproductive. Makanya kenapa kalau Anda terus-menerus mau mencoba mengerti dengan pikiranmu, Anda sedang membiarkan Roh Kudus tidak bekerja.
dengan sebaiknya. Nah sekarang saya akan masuk kepada beberapa manfaat. Saya coba lihat waktu dulu, oke. Sebisa saya berikan entah 1 poin, entah 2 poin. Kalaupun ada, Pak banyak masalahnya manfaatnya saudara. Sangat banyak. Saya kasih tahu saudara, sangat banyak. Saya bisa mengerti firman Tuhan dengan cara yang berbeda, melihat yang berbeda. Oke, gini deh, saya tanya saudara gini deh. Siapa di sini yang punya pengalaman baca Alkitab, itu tiba-tiba tuh ayat seperti muncul. Pup, pup, bicara sama saudara. Berapa yang pernah punya pengalaman begitu? Angkat tangan. Artinya Holy Spirit memberikan pencerahan kepada saudara. Kalau itu pernah terjadi, apalagi kalau Anda terus latih your spirit man, Anda terus berdoa, itu bukan cuma pop up, bukan cuma muncul. Allah akan memberikan pengertian, the hidden, sesuatu rahasia, hidden secret di balik kalimat itu, di balik kata-kata itu, muncul di pikiranmu. Anda nggak ngerti, tapi Tuhan bisa bikin mengerti. Why? Karena Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu adalah dikompres oleh Roh Kudus. Karena di dalamnya ada rahasia. Karena itu bukan dari huruf, tapi roh yang menghidupkan saudara. When you pray in tongues, Anda berdoa dalam bahasa roh, maka Tuhan berkata, dalam terangmu aku melihat terang. Ketika Anda diterangi oleh Roh Kudus, maka Anda bisa melihat terang dari firman itu berbeda. Ayat yang Anda pernah baca bisa berbeda. Why? Because of the Holy Ghost. Makanya orang bosan baca Alkitab, kenapa? Karena baca Alkitab pakai pikirannya, pakai pengertiannya, nggak nangkep-nangkep. Haleluya. Saya berharap Anda mulai bisa menghargai why it is important, pentingnya Anda berbahasa roh. Mari kita lihat beberapa manfaat. Anda siap? Are you ready? Yang siap katakan amin. Haleluya. Yang pertama, menerima pikiran Kristus yang melampaui hikmat dunia ini. Oh ya, ini melampaui pikiran dunia ini, hikmat dunia ini, kamu akan terima hikmat dari Tuhan, pikiran Kristus. Sebab ketika rohmu yang berdoa, maka you are directly connect to heaven, you are directly connect to God, you talk to God, Anda bicara sama Tuhan, Anda terhubung dengan surga, maka pelan tapi pasti Tuhan akan reveal, Tuhan akan nyatakan pikirannya kepada saudara. Jangan heran kalau Anda berbahasa roh, lihat sini saudara, Anda berbahasa roh secara konsisten beberapa menit, setengah jam gitu, tiba-tiba dalam setengah jam Anda berbahasa roh. Pernah nggak Anda melihat tiba-tiba muncul kata-kata di pikiranmu? Tell me, Anda pernah mengalami itu? Siapa yang pernah mengalami itu? Tiba-tiba ada kata-kata, ada kalimat, ada satu statement, bahkan ada ayat diingatkan. Anda ngerti saudara? Apa itu? Karena pikiran Kristus mulai mengalir dalam rohmu. Dan rohmu nggak bisa saudara memanifestasikannya kalau nggak mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Makanya Paulus berkata, aku berdoa dalam bahasa roh, tapi aku berdoa dalam akal. Why? Ketika dia berdoa dalam bahasa roh, ada kalimat, ada kata-kata yang harus diucapkan dalam bahasa Indonesia. Waktu dia ucapkan dalam bahasa Indonesia, dia ucapkan dalam bahasa yang dimengerti waktu itu, maka orang-orang mulai menangkap mystery of God yang selama ini mereka nggak nangkap, tapi mereka bisa mengerti ada kata-kata yang tepat ditaruh oleh Roh Kudus kepada Paulus. You get the point? Jangan heran businessman, when you speak in tongues, ketika Anda terus rajin berbahasa roh, terus konsisten. Ketika Anda bicara beyond, melampaui akalmu, pikiran Kristus mengalir. Jangan heran kau dapat hikmat, kau dapat pengertian yang dunia tidak pernah berikan kepada saudara. Jangan heran pikiranmu mulai diselaraskan oleh pikiran Kristus. Jangan heran saudara, pikiranmu distimulasi terus. Karena Anda diam, pikiranmu nggak ikut doa, hanya spirit, ini terstimulasi. Terjadi namanya kalibrasi. Tahu kalibrasi enggak? Istilah kalibrasi kalau Anda punya alat-alat elektronik untuk alat kesehatan perlu kalibrasi. Saudara, terjadi kalibrasi pikiranmu lama-lama menjadi pikiran Kristus. Makanya lama-lama ketika Anda terus membiarkan pikiran Kristus menguasai saudara, Anda menjadi berubah dan cara pikirmu, caramu bereaksi, bertindakmu, jangan heran Anda menuju kepada keserupaan Kristus. Siapa yang pernah baca Yesaya 55 bilang begini? Pikiranku bukan pikiranmu. Rancanganku bukan rancanganmu.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Artinya apa? Tuhan punya pikiran, itu jauh dari pikiran saudara. Jauh dari Anda punya pikiran. Anda nggak bisa menangkap pikiran Tuhan. Makanya untuk bisa menangkap pikiran Kristus, Anda perlu berdoa dalam roh. Oh come on. Anda mau menjadikan Anda menjadi hidup yang efektif. Oh bahasa roh diperlukan selama Anda masih hidup. Kalau udah di sorga nggak perlu bahasa roh. Jadi kalau Tuhan sediakan buat saudara selama hidup, supaya hidupmu efektif, hidupmu berkemenangan, hidupmu hidup di bumi ini, menjalani perkara supranatural, you have to learn this. Belajar untuk bisa membuka hatimu, untuk menerima ini. Bisa katakan amin? Jangan heran Anda bisa lebih kreatif dari orang lain. Halo? Jangan heran ide-idemu lebih cemerlang dari orang lain. Jangan heran Anda bisa melihat masa depan, sementara mereka nggak lihat, Anda bisa lihat. Oh come on. Tiba-tiba Anda bisa mengerti yang Anda nggak ngerti, orang lain nggak ngerti. Kok lu bisa ngerti kayak gitu? Holy Spirit. Nah sekarang kita mulai bandingkan Indonesia-Inggris, oke? Saya bukan soal ke Inggris-Inggrisan, tapi kalau dalam bahasa Inggris kadang-kadang bisa lebih jelas gitu loh. Ya, siap? Saya dorong Anda dengan ini. Latih diri Anda, kalau Anda yang sudah berbahasa roh, latih diri Anda tiap hari berbahasa roh. Haleluya. Bagi Anda yang belum, Anda harus punya kerinduan untuk bisa berbahasa roh. 1 Korintus 2. Nah, kita akan masuk di sini. Esensi yang tadi saya bilang, bagaimana Paulus bisa menyingkapkan rahasia Tuhan yang begitu hebat. 1 Korintus 2, ayat 6-7. Jangan saudara pikir Paulus karena pinter, no, karena Holy Spirit. Kita lihat ayat 6, 7 dan nanti kita lihat ayat 16. Sungguh pun demikian. Paulus bilang, kami memberitakan hikmat. Jadi dia bukan memberitakan firman, dia memberitakan wisdom. Wow, dia punya kelas sudah beda sama kita. Saya baru khotbah, memberitakan khotbah, dia memberitakan hikmat. It's beyond. Hikmat yang apa? Hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Wow. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Not of this world. Bukan dari penguasa dunia ini, yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Bukan dari penguasa. Paulus itu dapat hikmatnya direct from heaven. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Jadi yang dia sampaikan adalah hikmat Allah yang orang gak bisa ngerti, beyond your understanding, melampaui pikiranmu, melampaui pengetahuanmu, melampaui informasi, melampaui apapun. Tuhan bilang lewat Paulus, aku beritakan hikmat Allah yang tersembunyi. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Jadi Allah itu memberikan hikmat yang tersembunyi di dalam Alkitab. Itu hanya bagi mereka yang bergerak dalam roh. Itu Anda singkapkan, that is for our glory. Wow. Makanya Paulus bilang kemuliaan Allah turun-temurun dari generasi kepada generasi. Dari satu jemaat kepada jemaat berikutnya. Sampai di sini nangkap? Halo? Anda tetap ikutin ya? Oke, kita lihat ayat 7. Tetapi yang kami beritakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang... Oke, ayat 16, kita lompat ke ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang tahu pikiran Tuhan? Sehingga ia dapat menasihatinya. Hanya Roh Kudus bukan? Tapi Paulus berani ngomong begini, tapi kami memiliki apa? Makanya kenapa dia bisa dapetin hikmat Allah yang tersembunyi? Because he has the mind of Christ. Dia punya pikiran Kristus. Why? Karena aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Tahu? I move in the spirit. Makanya dia bilang when I preach. Kalau aku khotbah supaya engkau tidak bergantung pada akal manusia. Tapi oleh kekuatan roh. Amplified Bible bilang begini. Yet we do speak wisdom among those spiritually mature. Yang matang itu seperti apa sih? Orang-orang yang matang bisa ngerti hikmatnya yang dikasih tahu sama Paulus. Believers who have teachable hearts and a greater understanding. Jadi khotbah-khotbah Paulus susah dimengerti. Bagi Anda yang pakai akal. Makanya Petrus juga sampai bilang begitu. Khotbahnya Paulus tulisannya susah dimengerti. Why? Because he moves in the wisdom of God. Hidden secret.
Saya mau level di gereja ini, jemaat saudara di sini, bisa ngerti khotbah-khotbah di sini. Among those who spiritually matures, wisdom not, yaitu the wisdom of the present age, nor the rulers and leaders of this age, who are passing away. Ayat 7, but we speak God wisdom. Sekali lagi Paulus lagi bilang, aku tidak khotbah, tapi aku sampaikan wisdom of God. When I receive it from heaven. God's wisdom in a mystery. Sebuah misteri yang gak tahu, Anda gak pernah belajar, Anda gak pernah ngerti, pengetahuan gak pernah dapat. It's a mystery. Tuhan singkapkan through Paul. Kenapa? Karena dia rajin bahasa rohnya juga. The wisdom once hidden, dulu tersembunyi, from man, but now revealed to us by God, that wisdom, which God predestined before the ages to our glory, to lift us into the glory of His presence. Jadi Tuhan mau supaya saudara bisa tersingkap hikmat itu, supaya ada kemuliaan Allah in His presence. Your presence is heaven to me, betul? Ingat ya, saya pernah ngomong, agak makan waktu sedikit, oke ya? Suatu hari saya lagi di shower, ketika saya habis olahraga berenang, saya mandi. Ketika lagi mandi, tiba-tiba on the shower, Roh Kudus bicara. Do not confuse. Dalam bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris karena saya ngerti. Kalau saya nggak ngerti, dia nggak ngomong bahasa Inggris. Karena saya ngerti. Kalau saya ngertinya cuma bahasa Jawa, dia ngomong bahasa Jawa tuh. Karena Roh Kudus bisa semua bahasa toh. Dia ngomong bahasa Inggris sama saya. Do not confuse ambience with presence. Hup. Lagi mandi saya tiba-tiba berhenti. What? Ngomong lagi. Do not confuse ambience with presence. Saya mandi cepat-cepat saya pulang. Saya mulai soak in lebih dalam. Apa itu ambience? Apa itu presence? Banyak gereja hari ini menggantikan presence dengan ambience. Tahu ambience? Suasana. Kalau Anda ngopi ya, lampunya terang semua, terus kacanya terang semua. Nggak enak ngopi begitu, nggak ada ambience. Betul nggak? Anda akan tempat ngopi yang agak cozy, agak enak. Kalau ibu-ibu pasti maunya yang ada banyak bunganya. Haleluya, banyak flowernya, ini bukan interest, banyak flowernya gitu kan ya. Nah, supaya instagramable gitu ya, itu ada ambience. Nah, gereja nggak boleh membangun ambience, harus presence. Anak-anak muda jangan dibangun ambience, dibangun presence. Boleh saya masuk lebih dalam? Siapa yang pernah makan popcorn rasa keju? Silakan yang pernah makan popcorn rasa keju, angkat tangan. Kalau Anda makan popcorn rasa keju, yang Anda makan keju apa jagung? Popcorn, jagung, bukan kejunya. Tapi jagung rasa ambience adalah suasana rasa Yesus. It's not Jesus, my friend. It's ambience. But you have to build presence. And that presence, kemuliaan itu akan disingkapkan for you and me. So you can be lifted up. Anda bisa diangkat dari dunia ini menuju kepada kemuliaan Allah. Dari waktu kepada waktu yang berikutnya. From glory to glory. Ayat 8, ayat ke-16. For who has known the mind and purposes of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Dijelaskan dalam Amplified, to be guided by his thoughts and purposes. Jadi saudara, orang yang mempunyai pikiran Kristus, Anda akan terus diarahkan kepada pemikiran-pemikiran dia. Jangan heran pikiranmu bisa berbeda dari orang lain. Bisa katakan amin? Anda mau punya pikiran Kristus? Dalam bisnismu ada pikiran Kristus. Dalam keluarga, saudara, kadang-kadang anak juga suka kita bingung mau ngomong apa anak ini. When you speak in tongues, ketika Anda berbahasa roh, you direct, pikiranmu tidak bermanfaat, tidak ikut berdoa.
Tuhan bisa kasih tahu, anakmu ini loh persoalannya. Jangan heran. Seorang anak bisa dapat convicted. Bisa ditemplak oleh Roh Kudus akan dosanya. Nggak ada yang tahu. It's only Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. Anda nggak tahu anakmu seperti apa. Tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih tahu. Coba cek IG-nya. Coba cek temannya siapa. Anda nggak tahu. Anda pikir oke-oke semua. Coba dia bergaul sama siapa. Bisa seperti itu. Dari mana Anda bisa tahu? The mind of Christ. How you move in the Spirit. Siapa yang nangkep? Lambaikan tangan. Ngerti gak? Jangan heran ya, Anda bisa lebih hebat dari ekonom dunia ini. Nggak percaya. Lebih hebat dari OJK. Why when you pray in tongues, Anda berdoa, Tuhan bisa singkapkan what will happen there. Jangan heran Tuhan bisa bilang gini, you move with this. You bergerak di sini. Beli ini, jual ini, beli ini, jual ini. Anda nggak tahu kenapa, tapi di depan baru Anda tahu. Now I know. Holy Spirit. 1 Korintus 14 ayat 2. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu ya. Enak juga ya sambil khotbah disediain musik ya. Jadi bagian lama nih begini nih. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Tapi kepada Allah, sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, Roh Kudus kasih tahu apa yang dia harus doain. Mengucapkan hal rahasia. Jadi when you speak in tongues, Anda sedang lagi ngomongin apa? Rahasia, coba bilang rahasia. Secret between you and God. Between you and God. Setan mau coba ngerti, nggak dapet. But when you pray with your mind, yang sudah korup karena dosa. Saya ulangi ya. When you pray with this only, pikiranmu saja yang sudah korup karena dosa. Setan ngerti. But when you pray in tongues, it's between you and God. Amplified Bible bilang apa? For one who speaks in an unknown tongues does not speak to people but to God. For no one understands him or catches his meaning. Nggak ngerti dan nggak nangkep artinya. But by the Spirit, He speaks mystery. Apa itu misteri dijelaskan? Secret truth, hidden things. Sesuatu yang rahasia yang tersembunyi dari Allah Anda ungkapkan. Tanpa sadar waktu Anda berbahasa roh, Anda sedang melepaskan secret things ke depan. Anda bilang, terus buat apa pastor? Ada ayat yang berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan memakan buahnya. Betul? Apa maksudnya? When you speak, Anda bicara terus menerus. And that will come back to you. Suatu hari Anda akan mulai mengerti. Suatu hari Anda akan mulai tersingkap. Satu Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Bahasa Indonesianya begitu. Lihat bahasa Inggrisnya Amplified Bible. For if I pray in a tongue, my spirit prays. Berdoa bukan praise pujian. Praise berdoa. But my mind is unproductive. Coba bilang unproductive. Coba bilang tidak produktif. So when you pray in tongues, pikiranmu tidak produktif. Because it does not understand what my spirit is saying. It's between you and God. Saudara jelas? Perlu nggak pikiran Kristus buat saudara? It's beyond. Saya rasa saya perlu ya masuk yang kedua ya. Is that okay? Saya cukupkan yang kedua ini sampai fisik saja. Membangun diri sendiri.
Ayat ini terkenal 1 Korintus 14 ayat 4. Saya bacakan. Ketika Anda berbahasa roh, Anda sedang membangun dirimu sendiri. 1 Korintus 14. Jadi gini, ketika Anda berdoa sendiri di rumah ya, atau dimanapun, Anda nggak ngerti, pikiranmu nggak ngerti, apaan sih? Saudara, Anda nggak pernah tahu. You are building up yourself. Anda sedang membangun dirimu sendiri. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak, berbahasa roh lah. Kalau takut ludahmu masuk ke makanan, pakai masker nggak apa-apa. Bahasa roh sekencang-kencangnya. Bahasa roh sekuatnya. Why is it? Nanti kita akan lihat. Oke, are you ready? 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika Anda berbahasa roh, Anda sedang membangun apa? Diri kita sendiri. Kata membangun ini bukan cuma sekadar roh yang dibangun. Itu so pasti. Karena ada terjemahan arti membangun itu adalah to charge. Membuat roh saudara di charge. Saya nggak akan membahas itu. Tapi bahasa lain, bahasa asli dari membangun, sebenarnya itu seperti orang lagi bangun rumah. Membangun rumah mulai dari dasar sampai jadi. Saudara tahu saudara ada rumah Roh Kudus? Bait Roh Kudus? So Tuhan bukan cuma membangun you punya spirit man, but dia juga akan membangun you punya physical man. Kalau Anda sudah capek, Anda sudah letih, Anda sudah lelah, tidur ada jawaban yang paling cepat. Tapi itu fisikmu doang. Anda akan lihat when you pray in tongues. It will affect your body. Apa ya? Tadi kan saya bilang, ketika saya berdoa dalam roh, siapa yang berdoa? Roh. Betul? Tadi saya umpamakan seperti di ruang apa? RMK ya? Ruang Maha Kudus. Itu ada hadirat Tuhan bukan? Mana? Tahu mana? Kalau yang ada di padang gurun, di kemah Israel, tahannya berapa lama? 1 hari, besok busuk. Tapi kalau mana yang sama, diambil, ditaruh dalam buli-buli, taruh di tabut perjanjian yang ada di ruang RMK, di mana ada hadirat Tuhan, saudara tahu tahan berapa lama? Alkitab bilang turun-temurun. Mana yang sama, tahan lama karena ada apa? Hadirat Tuhan. Saya tanya lagi, Musa waktu terima 2 loh batu di saat Paskah, masih ingat khotbah saya minggu lalu? Saudara, dia terima 2 loh batu, di atas sana berapa hari dia? 40 hari, 40 malam. Makan enggak? Enggak makan, enggak minum. Piye carane? Because he is in the presence of God. Lalu bangsa Israel ngamuk-ngamuk ketika Musa bilang, Harun pengganti saya. Emangnya kenapa mesti Harun doang? Emang kita nggak bisa, kita juga kepala suku tahu gitu. Saya ini kepala departemen. Oke, kalau kamu ngotot, kamu kan punya tongkat, bawa tongkatmu sini. Semua suku-suku bawa tongkat. Tongkatnya taruh di hadirat Tuhan, di ruang RMK. Siapa yang besok tumbuh, kan gak mungkin, tongkat kan udah mati semua kan, kayu. Gak mungkin bertunas. Siapa yang bertunas, yang tumbuh, itu penggantinya. Saudara tahu siapa yang bertunas? Tongkatnya Harun. Kok bisa bertunas? Itu kan benda mati bisa hidup. In the presence of God. Saya percaya when you speak in tongues, ada seorang hamba Tuhan bersaksi, dia hidup, ternyata dia divonis cancer. Dokter angkat tangan. Ketika dia ngerti itu, dia pray in tongues. Saudara tahu kesembuhan terjadi. Saudara bilang itu kebetulan. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Jika roh dia, yaitu roh Kristus, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam saudara dan saya, this mortal body, tubuh yang akan binasa ini. Maka ia, Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam diri kamu. He will refresh your body.
Terakhir, karena kenapa saya mau masuk poin kedua, karena Anda perlu tahu ini. Are you ready? Presiden dari Narcotic College of Holistic Medicine and Technology, African Naturopathic Foundation, membuat laporan dalam sebuah studi. Carl Peterson, medical doctor, a brain specialist, seorang yang ahli di bidang otak, membuat studi. Mencoba membandingkan ada nggak hubungannya otak manusia dengan doa dalam bahasa roh. Keren ya? Maka kesimpulannya didapati. Orang yang sering berbahasa roh menurut dia, seorang dokter, 35 sampai 40% akan nge-boost immune systemnya. 35 sampai 45% akan nge-boost immune systemnya. Jadi bisa menolong kesembuhan tubuh seseorang. Bahkan bahasa roh bisa menghandle stress level orang. Ada lagi saudara, seorang grup yang bernama Lin et al. Tahun 2013 melakukan studi. Orang-orang yang sering ibadah setiap minggu itu diambil sampelnya untuk bahasa roh. Mereka temukan stres level mereka terkendali. Ada grup lagi yang bernama Francis Robbins tahun 2013 bikin studi. Ada sekitar 1.000 orang jemaat di evangelical group. 80% yang mempraktekkan bahasa roh, emosinya lebih stabil. University of Pennsylvania membuat research dengan image brand diambil, otak itu diambil fotonya. Ternyata bagian otak depan manusia yang mengontrol apa yang mereka perbuat saat berbahasa roh, diem. University of Pennsylvania membuat satu studi, mereka yang berbahasa roh, otak yang di depan ini yang mengontrol manusia, tiba-tiba bisa quiet when they speak in tongues. Bukankah Alkitab bilang begitu? When you pray, your mind tidak produktif. Jangan biarkan pikiranmu mengendalikan saudara. Membuat breakthrough tertunda. Saya bisa ngomongin ayat demi ayat. Karena saya ngajar ini banyak di modul SMART berhari-hari. Modul Sekolah Pelatihan Apostolik. Tapi saya hanya memberikan saudara satu gambaran. Supaya saudara ngerti. Wow. Belum lagi Anda bisa bertahan menghadapi yang namanya pencobaan macam-macam. Karena peperangan kita melawan roh alam spirit, bukan melawan darah dan daging. Roh-roh jahat di udara. You need to pray in the spirit. Saya tidak tahu berapa banyak Anda bisa mengerti ini. Semakin Anda ngerti, semakin Anda tahu. Ada banyak. Dunia ini butuh kedamaian, betul. Saya bisa ngomong lagi, ini bisa jadi panjang, saudara. Karena Alkitab berkata, di dalam Yesaya jelas mengatakan, ketika bahasa itu tercurah, Tuhan akan ubah padang gurun menjadi padang kebun. Akan ada damai sejahtera mengalir. Makanya jangan heran ketika Anda lagi resah, lagi bingung, lagi pusing, sering-sering berbahasa roh. Di kamar tidur Anda kah? Di ruang doa Anda kah? Dimanapun you pray. Ketika Anda berdoa, jangan heran. Selesai berdoa, tiba-tiba Anda bertanya, tadi rasa khawatirnya hilang kemana ya?
Tadi rasa takut saya kemana ya? Because now God working in you. Allah bekerja di dalam diri saudara. Out of his belly. Saya belum sempat ngomong saudara, di mana kalau Anda berbahasa roh Anda akan menemukan berkat. Kalau berkat semua orang mau dengar toh. Saya nggak bahas itulah. Next time, kalau Tuhan izin. When you pray, mengalir, keluar. Wah, banyak sekali. Dahsyat itu. Anda ngobrol, Anda sedang membagikan kehidupan. Amen. So saya mau berdoa buat saudara.